di ibadah hari Minggu pelayanan anak IPB Jemaat Koinonia. Nah, kita akan memulai ibadah Minggu pagi hari ini. Kakak undang untuk sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Oikomene, Yesus di dalam rumahku. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria dari Kidung Ceria nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, dan sekarang kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai pada kami, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak persilakan kalian untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh adik Pascal. Sebelum membaca Alkitab, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mana sikap berdoanya? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah kami pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur hingga sampai dengan detik ini, kami semua bisa bertemu secara virtual dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Khususnya pada pagi ini, kami berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami Tuhan untuk membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca
betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Keselamatan bagi umat Tuhan. Pada gurun dan padang kering akan bergirang, pada belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana rasanya jika lantai kamarmu dipenuhi dengan mainan, pakaian kotor, bahkan ada tumpahan makanan ataupun minuman? Begitu juga bagaimana rasanya kalau kamu melihat dapur penuh dengan piring dan gelas yang kotor, atau halaman rumah yang dipenuhi dengan sampah sehingga rumah kita menjadi bau. Pasti tidak nyaman ya. Adik-adik, segala situasi yang berantakan, tidak bersih, dan bau membuat perasaan tidak nyaman. Kita menjadi tidak bisa bergerak dengan bebas. Nah, agar situasi tidak kacau, rapi, bersih, sehat, dan indah, maka segala sesuatu perlu ditata atau dirapikan. Jika ada yang rusak, perlu diperbaiki. Kalau ada yang kotor, kita harus bersihkan. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Tuhan ingin
menyelamatkan umatnya dengan memulangkan mereka dari pembuangan di Babel, dan mereka boleh kembali ke Israel. Janji Tuhan tersebut digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering. Coba adik-adik lihat, kalau padang gurun kering rasanya bagaimana? Haus, kita kesusahan. Nah, janji Tuhan itu digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering. Nah, dan akan disegarkan dengan adanya mata air dan diubah menjadi daerah yang sangat subur, bahkan dipenuhi bunga-bunga. Nah, digambarkan juga bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang sakit, adik-adik yang sakit akan menjadi sembuh. Tetapi semuanya itu adik-adik, sebelum Tuhan mengubah suatu situasi buruk menjadi baik, yang penting kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, kalian harus ingat ya, bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia tidak ingin kita mengalami hal-hal yang buruk. Kalau kita sedang menghadapi keadaan yang tidak baik, jangan lupa ya untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan. Saat ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia, sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memulihkan seluruh dunia. Tuhan Yesus berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi baik, asalkan kita selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Adik-adik harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang kedua, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan terakhir yang ketiga adalah memakai masker apabila adik-adik ingin keluar rumah. Adik-adik, kita harus yakin Tuhan Yesus akan pulihkan keadaan saat ini, asalkan kita selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan nyanyikan dari Kidung Ceria 35, Tuhan tidak lupa, bait 1 sampai 3. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Bapa kami Yesus Kristus, kami juga berterima kasih karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan, dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia.
dan Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian, dan satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, hingga para pemimpin di bawahnya. Ya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat pelayan-Mu di tempat ini. Ibu Pendeta, para majelis, diaken, dan pengurus ke-6 Pelkat, dan pelayan persekutuan anak dan persekutuan turuna. Ya Tuhan berkati setiap pribadi mereka. Berikan kekuatan iman yang baik supaya mereka dapat terus melayani di tempat ini. Biarlah semua pelayan-Mu di tempat ini selalu rindu untuk memberikan waktunya buat Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah pula guru sekolah kami agar selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan selalu semangat dalam menyampaikan materi pelajaran. Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan teman-teman kami yang saat ini terbaring sakit. Begitu pula mereka yang terkena corona. Kiranya Tuhan Yesus mau menjamah dan menyembuhkan mereka, serta juga para dokter dan suster sebagai garda terdepan agar mereka selalu sehat. Demikianlah doa singkat dari kami ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi kami pengampunan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan, dan nanti persembahan yang kalian berikan, kalian masukin ke amplop ya, dan nanti kalian kasih ke papa mama, biar nanti papa mama yang kasihkan ke gereja. Dan untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar, bait 1 dan 2.
Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik ambil sikap berdoa kembali. Kita akan berdoa penutup dan diakhiri. Bapak terima kasih. Adik-adik satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kapalayan kami. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak harap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.